Kita mulai. Halaman 8, akan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah. Melanjutkan membaca dan mengambil faedah dari kitab Fikih Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin Fadilati Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Selesai tentang masalah atau tata cara wudhu. Sekarang bab yang baru, babu nawaqidil wudhu'i. Babu nawaqidil wudhu'i. Nawaqid bentuk jamak taksir dari naqid, naqidun. Naqidun dari fi'il naqadha. Naqadha yanqudu, membatalkan. Isim fa'ilnya naqidun, jamak taksirnya nawaqid. Bab tentang pembatal-pembatal wudu. Nah, di sini ditulis dalam bentuk jamak karena memang pembatal wudu itu tidak cuma satu, ada beberapa macam. Dan beliau di sini menyebutkan 8 ini. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa hiya al-khariju minas sabilaini mutlaqan wadamul kathiru wa nahwuhu wadamul kathiru wa nahwuhu wa zawalul aqli binaumin au ghairihi wa aqlu lahmil jazuri wa aqlu lahmil jazuri wa masul mar'ati bisyahwatin wa masul farji wa taqsilul mayyiti wariddatu dal ditasdid wariddatu wahia tahbitul a'mala kullaha liqaulihi ta'ala au jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Ya, Al-Maidah al-ayatus sadisah. Beliau berkata, bab tentang pembatal-pembatal wudu ada 8. Wahya, dia adalah 1 al-kharij, yang keluar, kharaja yakhruju khurujan, terus kharijun. Nah, ini al-kharij isim apa nih? Isim fa'il. Apa artinya al-kharij? Yang keluar.
yang keluar minasabilain mutlakon, dari dua jalan, dari dua lubang secara mutlak. Dua lubang dimaksud apa? Kubul dan dubur. Ya, kemaluan dan dubur. Ya, maksudnya secara mutlak apa? Apapun itu. Ya, semua yang keluar dari situ entah berbentuk, entah tidak, gitu, maka membatalkan. Yang tidak berbentuk apa misalnya? Angin. Gitu. Angin kan tidak berbentuk itu. Tidak berbentuk, tidak berwarna itu. Ya, itu membatalkan. Membatalkan wudu. Apalagi ada zatnya yang keluar, maka itu membatalkan wudu. Ini makna apa? Mutlakon. Jadi mutlakon itu apa saja. Kalau misalnya cacing, bagaimana? Yang keluar cacing, yang membatalkan. Karena mutlakon, apa saja. Ya, apa saja. Bisa saja orang cacingan. Gitu, orang cacingan itu kan ada yang belum pernah itu keluar cacingnya. Biasanya anak-anak kecil yang sering ya cacingan. Apalagi zaman dulu itu anak-anak kecil itu main udah biasa, kemudian apa makan yang nggak cuci tangan itu. Akhirnya apa telur cacing menetas di dalam perut. Ya. Terus keluar melewat dubur. Itu membatalkan wudu. Yang pertama. Yang kedua, wadamul kathiru wa nahwuhu. Darah yang banyak dan yang semisalnya. Ya, kenapa ini darah ini membatalkan wudu? Karena dia termasuk najis ya. Termasuk najis. Meskipun tidak keluar dari apa? Dubur dan kubul. Dan yang semisalnya itu apa contohnya? Nanah. Ya, dan yang semisalnya nanah. Artinya apa? Nanah kalau banyak keluarnya maka membatalkan wudu. Tapi kalau sedikit tidak membatalkan wudu. Sebagaimana darah kalau banyak membatalkan wudu, kalau sedikit tidak membatalkan. Sebagaimana juga dia statusnya najis kalau banyak dan sedikit dimaafkan. Yang kedua, wazawalul akli, hilangnya akal. Hilangnya akal binaumin dengan sebab tidur al-ghairihi atau yang lainnya. Yang lainnya contohnya apa? Pingsan misalnya. Pingsan, gila juga bisa. Gila itu kan hilangnya akal kan? Mabuk. Ya. Mabuk ya. Maka itu membatalkan wudu. Yang keempat, wa aklu lahmil jazur. Aklu apa? Akala yakulu, aklan apa? Makan. Ini masdar ya. Aklu lahmil jazur. Memakan daging unta. Makan daging unta. Nah, muncul pertanyaan, apakah hanya dagingnya ya, atau juga yang lain, misalnya susunya, ya kan? Maka di sini beliau menguatkan pendapat dagingnya. Ada yang berpendapat semua yang muncul dari unta maka membatalkan. Ada yang sampai seperti itu. Sehingga termasuk apa? Makan jeruannya, itu, susunya itu membatalkan wudu. Tapi pendapat yang kuat, ya, seperti yang kuatkan di sini adalah hanya sebatas apa? Dagingnya. Karena nasnya itu. Rasulullah ditanya, apakah kita harus berwudu wahai Rasulullah setelah makan daging unta? Rasul menjawab, iya. Harus berwudu. Kemudian yang kelima, ada yang pernah makan daging unta? Belum ya? Rasanya gimana ya? Enak. Daging kerbau. Seratnya gede-gede berarti ya. Ya kapan-kapan mungkin iuran ini rasa daging unta.
Boleh dewe. Kalau boleh dewe harus tahu caranya menyembelih loh, itu beda dengan sapi cara nyembelihnya itu. Enggak mau dia dibaringkan, enggak mau itu. Onta itu. Ya. Terus yang kelima, wa massul mar'ati bisyahwatin, menyentuh wanita dengan syahwat. Menyentuh wanita dengan syahwat. Artinya kalau hanya sekedar bersalaman ya toh, mencium istri atau anak ya, maka tidak membatalkan wudhu. Ya, tidak membatalkan wudhu. Yang keenam, wa masul farji, menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan. Sebagian ulama mengkiaskan juga dubur. Dubur termasuk hukumnya seperti farji, seperti kemaluan. Ya. Ini baik dengan syahwat atau tidak dengan syahwat. Dan menyentuh itu ya dengan tangan, bisa dari sini, bisa dari sini. Tapi secara langsung, artinya sentuhan kulit dengan kulit. Adapun kalau dari misalnya apa? Mohon maaf, menggaruk ya kan, dari luar pakaian kita, maka tidak dinamakan menyentuh. Karena ada pembatas, maka tidak membatalkan. Walaupun sebagian ulama juga memarjuhkan pendapat ini, dan yang merojihkan adalah dirojihkan kalau menyentuh kemaluan dengan syahwat. Kalau tidak dengan syahwat, dengan apa ya? Tidak batal. Apa dalilnya? Dalilnya ya Nabi SAW itu ketika mandi janabah, maka setelah itu tidak berwudu kembali. Dan ketika mandi ya kemungkinan besar menyentuh kemaluan. Kemungkinan besar itu menyentuh kemaluan. Sehingga apa? Dari situ diambil pendalilan bahwa selama itu tidak dengan syahwat maka tidak batal wudhunya. Wallahu alam. Tapi beliau di sini tetap menguatkan pendapat yang lebih hati-hati, yaitu apa? Menyentuh kemaluan maka secara langsung membatalkan wudhu. Wa taksilul mayit, memandikan jenazah. Ya, memandikan jenazah maka juga membatalkan wudhu, kata beliau di sini. Artinya apa? Seseorang yang habis memandikan jenazah, kalau dia mau sholat, ya dia harus berwudhu. Terus nanti ada yang berpendapat juga ini plus mewajibkan mandi besar, ada yang mengatakan demikian. Ya, karena nanti ada nasnya. Namun dia atau beliau di sini ya, beliau rahimahullah taala menjadikannya sebagai pembatal wudhu. Waridah dan apa ridah? Murtad, keluar dari agama Islam, maka itu membatalkan seluruh amal. Wahia tahbitul a'mala kullaha, maka dia murtad ini membatalkan seluruh amal. Wahia tahbitu, tahbitu itu fi'il mudhari ya. Ya. Tahbitu fi'il mudhari. Ya, al-amal jamak taksir dari amal. Amalun, amalani, a'malun. Ini jamak taksir amal. Jadi murtad ini membatalkan seluruh amal, tidak hanya wudhu. Bahkan dia nanti kalau apa? Dia mau masuk Islam lagi mewajibkan mandi. Tidak hanya membatalkan wudhu, tapi seluruh amalnya. Dan kalau dia masuk Islam harus mandi lagi. Jadi dari sekian pembatal wudhu ini nanti ada yang konsekuensinya ya hanya termasuk hadas kecil, ada yang konsekuensinya termasuk hadas besar. Seperti misalnya apa? Keluarnya mani misalnya. Keluarnya mani itu membatalkan wudhu plus ya berhadas besar ya kan, wajib mandi. Seperti itu. Dan juga ridah. Ridah ini membatalkan wudhu plus kalau mau masuk Islam lagi harus mandi besar.
Liqauli ta'ala berdasarkan firman ta'ala auja'a ahadum minkum minal ghaid, atau salah satu di antara kalian yang mendatangi al-ghaid, tempat buang air besar, tempat buang air besar atau buang air kecil. Ini ghaid itu asalnya tempat buang air besar ya, ghaid. Artinya apa? Atau salah seorang di antara kalian apa? Membuang hajat, aula mastumin nisa, atau menyentuh wanita, dan seterusnya. Ini menunjukkan apa? Hal-hal yang disebutkan ini, buang air besar, buang air kecil, menyentuh wanita, ini membatalkan wudu. Ya. Berikutnya kita selesaikan sekalian, masih 2 baris. Wasu'ilan nabiyyu, su'ila ini bentuk majhul dari apa? Sa'ala, su'ila. Nasoro, nusiro. Ya, sa'ala, su'ila. Nah, dari hamzahnya itu sudah kelihatan itu mesti bacanya majhul. Kalau sa'ala kan hamzahnya di atas alif. Ini seperti itu berarti kasroh itu, su'ila. Wa su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam natawaddau, doknya ditasdid, natawaddau min luhumil ibili, min luhumil ibili. Jadi luhum bentuk jamak dari lahmun. Lahmun jamaknya apa? Luhum. Faqala na'am, rawahu Muslimun. Wa su'ila, apa su'ila? Kalau sa'ala bertanya, kalau su'ila ditanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ana tawaddau min luhumil ibili, apakah kita harus berwudu setelah makan daging unta wahai Rasulullah? Faqala, maka Rasul menjawab, na'am, iya. Iya. Harus berwudu. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini menunjukkan apa? Makan daging unta membatalkan wudu. Wa qala fi khuffain, atau kita tambahkan ya, karena di sini apa? Ada 2 pertanyaan. Sebelumnya apa? Sahabat ini bertanya, apakah kita berwudu dari makan daging kambing? Ya kalau mau silahkan. Kalau nggak mau nggak apa-apa, nggak usah wudu. Artinya apa? Disunahkan. Jadi ketika ditanya Rasulullah tentang apakah kita harus berwudu setelah makan daging kambing, ya kalau mau silahkan. Tapi kalau enggak, ya nggak apa-apa. Berarti apa? Itu tidak membatalkan wudu. Tapi ketika ditanya, lah kalau daging unta bagaimana? Ya, kamu harus wudu. Ya, menunjukkan apa? Harus. Ya, karena ada keharusan, tidak ada pilihan, itu menunjukkan apa? Batal, gitu kan. Jelas ya? Seperti itu. Berikutnya, waqala fil khuffain, waqala fil khuffain, ya. Ruang Muslim sudah. Waqala fil khuffaini, lanjutnya sebelah kirinya itu waqala fil khuffaini. Khuffain itu bentuk musanna dari apa? Khuf. Ya, khuf sepatu ya. Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Rawahun Nasa'i wa Tirmidzi wa sahahahu. Wa qala fil khufain, dan beliau bersabda fil khufain, dalam masalah mengusap khuf ini. Nabi bersabda ya, menjelaskan masalah mengusap khuf ini, walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Artinya apa? Bolehnya mengusap khuf itu pada kasus apa? Ketika buang air besar, goit, wa baulin, dan buang air kecil, wa naumin, dan tidur. Apa maksudnya di sini? Jadi bolehnya mengusap khuf itu kalau hadas kecil. Adapun kalau junub harus
lepas, tidak boleh diusap saja, harus dilepas ketika mandi. Paham? Nah, terus di sini Rasulullah menjelaskan bolehnya mengusap khuf ketika berwudu itu kalau kasusnya batal karena faktor apa? Hadas kecil. Contohnya apa? Goit, buang air besar. Au baul, buang air kecil. Atau naum atau tidur. Berarti di sini Rasulullah menyetarakan naum itu seperti apa? Seperti apa? Seperti BAB, BAK. Apa itu? Membatalkan wudu gitu loh. Paham? Ya, jadi bolehnya mengusap wudhu itu karena ketika batal dari hadas kecil. Nah, contohnya apa? Rasulullah menyebutkan goit, baul, naum. Berarti naum membatalkan wudhu. Paham? Ya. Cuman perlu kita perhatikan ya. Orang yang dikatakan naum apa ya sudah nggak ingat apa-apa. Tapi kalau duduk sambil apa? Dengarkan khutbah, nah gitu terus sadar lagi, ya, itu ngantuk. Ya, tapi kalau dari innalhamdalillah tahu-tahu dah komat itu tidur. Ya toh? Sampai apa itu celananya sarungnya basah. Ya. Ya toh? Ya. Iya kan? Karena dia kan keluar liurnya saja nggak sadar toh. Ya gitu. Jadi yang bangunkan sampai temennya, kumat kumat kumat. Nah, maka seperti itu tidur. Jelas tidur itu. Kalau ngantuk itu kan masih ada sadarnya itu loh. Karena itu dari sudah pokoknya khotib naik mimbar innalhamdalillah udah langsung les hilang, tahu-tahu komat pun dibangunin temennya. Itu namanya ngantuk atau tidur itu? Tidur itu. Ya kan? Tidur. Maka itu membatalkan wudu. Walaupun ada yang mengatakan ya kalau dalam posisi itu duduk tidak, atau ya dia tidak sempurna tidur, maka tidak membatalkan. Berdasarkan riwayat apa? Ya para sahabat dulu ketika nunggu sholat isya itu sampai apa? Sampai tertidur itu kan. Kemudian Rasulullah datang terus diikomati dan mereka tidak berwudu. Para sahabat gitu. Langsung ikut sholat. Nah, itu menunjukkan tidur tidak membatalkan wudu, hanya dianjurkan. Nah, gitu ada yang mendapat seperti itu. Namun dari nas ini cukup kuat ya, cukup kuat ini. Walakin min ghaitin wa baulin wa naum. Ya kan? Wa naum. Ya. Karena apa? Rasulullah menyandingkan naum ini seperti apa? Goit dan baul gitu loh. Yang itu mutafak. Apa? Disepakati bahwa itu membatalkan wudu. Jelas ya? Disepakati bahwa itu membatalkan wudu. Ijma itu. Ya. Dalam Quran ada, dalam hadis ada, sepakat bahwa itu keluar kencing, BAB atau BAK itu membatalkan wudu. Ya, cuman yang diperselisihkan tidur itu kan. Nah, cuman dari nas ini sangat kuat sekali, ya kan? Sangat kuat sekali bahwa itu disatarakan dengan apa itu goid dan baul. Cuman ada riwayat itu tadi ya kan. Nah, sehingga sebagian ulama mengkompromikan, menggabungkan. Ya, adanya riwayat bahwa para sahabat ketika nunggu sholat isya di zaman Nabi itu ya sampai tertidur karena lama. Karena lama sekali sampai tertidur. Nah, ketika ikomat mereka nggak wudhu lagi gitu loh. Jelas? Nah, dari situ digabungkan antara riwayat ini dengan riwayat tadi. Ya, intinya apa? Ya dianjurkan untuk berwudhu, tapi tidak harus seperti itu. Itu pendapat yang pertengahan. Namun di sini saya lebih memilih pendapat yang berhati-hati. Ya, memilih pendapat yang berhati-hati yaitu tetap membatalkan wudhu. Nah, seperti itu. Wallah alam. Selesai pembatal wudhu. Ada yang dibahas? Ya. Ya, betul. Hmm. Hmm.
Ya, jadi yang dimaksud itu ya wudhu semuanya. Jadi ketika dia wudhu, baik memperbarui wudhu atau karena batal, ya wudhu sempurna. Cuman ketika bagian kaki, tidak perlu disiram air, cukup diusap. Itu loh maksudnya. Gitu ya. Allah alam. Oke, Mas Fitra dulu. Ya. Ya. Gimana gimana? Tapi karena dia mandi kan dia itu kemaluan. Terus kalau awal wudhu lagi kok seperti memberatkan, misalnya dia memiliki pendapat yang menyentuh kemaluan tanpa syahwat itu tidak membatalkan wudhu juga boleh. Ya silakan monggo, kalau mau ikut pendapat itu ya sah-sah saja itu. Sah-sah saja karena riwayatnya juga kuat. Ya. Tapi kalau dia mau berhati-hati, ya itu ya juga diperbolehkan itu. Berwudhu lagi. Ya, karena apa? Mengambil pendapat yang menyentuh kemaluan itu adalah membatalkan. Jelas ya? Wallah alam. Yang lain? Ya. Pertanyaan yang pertama tentang nasul fajri. Itu yang itu kemaluan itu yang dimaksud itu pemilik kemaluan atau orang lain? Ya. Satu dulu ya. Ya. Yang pertama ya miliknya sendiri. Itu jelas. Terus mafhum aulia apa? Aulawiyatnya. Lah kalau miliknya sendiri saja batal, apalagi milik orang lain. Lebih batal, harusnya kan gitu. Ya kan? Ya gitu. Misalnya apa? Anaknya ya kan, misalnya harus membantu ya, atau merawat orang sakit gitu. Membersihkan orang yang sedang sakit, kerabat atau yang lainnya. Maka di situ apa? Ya batal kan. Lah kalau miliknya sendiri saja batal, apalagi orang lain. Ngaten Mas. Itu aja. Ya. Cukup. Lanjut sekarang. Kalau tidak ada yang lain, lanjut. Sekarang babu mayujibul gusla wasifatuhu. Babu mayujibul gusla wasifatuhu. Jadi kalau dibaca gusla itu mencuci, kalau dibaca gusla itu mandi. Ya. Jadi kalau goslan itu mencuci, kalau guslan mandi. Itu. Ya. Yajibul ghuslu minal janabati. Wahya inzalul maniyyi biwato'in au ghairihi au bil tiqail khitanaini bil tiqail khitanaini wa bi khuruji damil haidi wan nifasi wa mautun au wa mautu ghairi syahidi wa islamul kafiri. Ya, artinya yajibul ghuslu minal janabah. Jadi wajib untuk mandi satu minal janabah, dari junub. Jadi hal-hal yang pertama wajibkan apa?
mandi adalah satu junub, janabah. Nah, apa itu junub? Wahya, dia siapa? Dia junub. Inzalul mani, keluarnya mani. Inzalul mani, keluarnya mani biwatoin. Ya. Biwatoin. Karena hubungan suami istri, hubungan badan. Wato itu hubungan badan. Au ghairihi, atau yang lainnya, contohnya mimpi. Ya. Au biltiqa il khitanain, atau bertemunya dua khitan, maksudnya dua khitan laki-laki dan perempuan. Ya, dua khitan, dua kemaluan. Walaupun tidak sampai apa? Inzal, itu namanya junub. Jadi junub itu pertama keluar mani dengan cara apapun. Ya, dengan cara apapun. Entah mimpi, entah hubungan badan, entah yang lainnya, pokoknya keluar mani. Itu mewajibkan mandi. Atau karena berhubungan badan, walaupun tidak sampai keluar mani. Ya kan? Paham ya? Maksudnya apa? Iltiqail khitanain gitu. Jadi hubungan badan tapi tidak sampai keluar mani. Itu sudah dinamakan junub. Jelas ya? Ya. Jadi tidak mesti harus keluar mani. Terus itu yang pertama, junub. Paham ya? Definisi junub paham ya? Gitu. Berikutnya wabi khuruji damil haid wan nifas. Keluarnya darah haid dan nifas. Maksudnya ini apa? Setelah suci dari haid dan nifas. Artinya bukan ketika keluar darah haid nifas itu harus mandi, tidak. Tapi apa? Ketika setelah suci dari haid dan nifas, itu yang kedua. Apa itu darah haid? Ya, darah yang biasa keluar dari seorang wanita. Darah kotor yang biasa keluar dari seorang wanita. Adapun nifas itu berkaitan dengan melahirkan. Terus yang keempat, mauti ghairi syahid. Ya, kematian orang yang tidak mati syahid. Artinya apa? Kalau mati syahid tidak dimandikan. Kalau mati syahid, apa itu orang mati syahid? Orang yang berperang di jalan Allah kemudian gugur, maka tidak dimandikan. Paham? Ya, maka dikatakan di sini kematian selain mati syahid. Dalam artian mati syahid itu mati yang di jalan Allah, dalam artian perang ya. Karena mati syahid itu kan banyak. Tapi yang dimaksud di sini adalah mati syahid yang perang karena faktor perang. Ya. Kan ada nas-nas yang mengatakan apa? Orang siapa yang mati karena tenggelam bahwa syahid. Ada yang mati karena apa? Penyakit perut bahwa syahid. Orang siapa yang mati karena tertimpa sesuatu maka bahwa syahid. Ya. Bahkan seorang ibu yang melahirkan anaknya kemudian meninggal juga termasuk syahid. Nah, bukan itu yang dimaksud. Kalau seperti itu termasuk mati biasa, harus dimandikan. Jadi yang dimaksud mati syahid di sini secara asal adalah orang yang berperang di jalan Allah kemudian gugur, yaitu tidak dimandikan. Yang kelima, wa islamul kafir. Ya, orang kafir masuk Islam, maka mandi terlebih dahulu. Dan yang dimaksud mandi sini adalah mandi besar ya, mandi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Qala ta'ala, Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fattaharu, dan jika kalian sedang junub maka bersucilah. Itu dalil ya, dalil yang mewajibkan untuk mandi. Jika kalian junub maka bersucilah, maksudnya mandilah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabuhunna hatta yadhurn,
Dan janganlah kalian mendekati istri-istri kalian sampai dia bersuci. Maksudnya mendekati itu apa? Menggauli. Jadi kalau istri kalian haid, nifas, jangan menggauli mereka sampai dia yadhur. Yadhur itu suci. Nah suci ini maksudnya apa? Mandi. Jadi misalnya haidnya sudah selesai, ya itu harus mandi dulu baru boleh digauli. Bukan mentang-mentang sudah berhenti, ya sudah lama toh, wah, ya harus mandi dulu. Jelas ya? Maka hatta yadhur di sini nanti dijelaskan. Faida tatoharna, maka jika mereka sudah bersuci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka gaulilah mereka ya, sesuai dengan yang Allah perintahkan terhadap kalian. Ya. Ida iktasalna. Beliau menafsirkan maksud bersuci di sini maksudnya jika mereka sudah mandi. Paham ya? Ini menunjukkan apa? Bahwa wanita yang telah selesai atau telah suci dari haid dan nifas maka berkewajiban untuk mandi sebelum melaksanakan aktivitas ibadah. Seperti itu. Terus halaman berikutnya. Waqat amaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil ghusli min taqsilil mayyiti wa amara man aslama an yaktasila wa qad amara itu man aslama an yaktasila. Ya. Amara itu isim mau fi'il ikhwah. Fi'il apa? Fi'il madhi. Amara ya muru. Ciri fi'ilnya mana? Jatuh setelah qad. Kalimat yang jatuh setelah qad mesti fi'il. Dan sungguh Nabi SAW telah memerintahkan bil ghusli agar mandi min taksilil mayyit setelah memandikan jenazah. Nah, ini. Cuman sebagian ulama mengatakan ini sunnah ya kan. Namun beliau di sini mu'alif membawakannya sebagai bentuk kehati-hatian ya. Mengambil pendapat yang hati-hati tetap wajib mandi. Ya. Wa amara, dan beliau juga memerintahkan man aslama, orang yang masuk Islam, aslama itu masuk Islam, an yaktasila, untuk mandi. Ya. Itu sebab-sebab ya, sebab-sebab untuk mandi. Berarti di sini apa? Yang di depan ada 5 ya. Junub, kemudian haid dan nifas, ya, kemudian mati selain syahid, kemudian masuk Islam, ya, Islamul kafir. Yang kelima apa? Memandikan jenazah. Ada 5 berarti. Ya, jadi yang mewajibkan mandi ada 5. Nah, yang dikatakan memandikan jenazah itu hanya orang yang menyentuh. Ya, sebagian ulama menjelaskan yang dimaksud kategori memandikan jenazah itu adalah yang menyentuh langsung si mayit. Adapun yang cuma nuangkan airnya, gitu, membantu ya, menyiapkan airnya, nuangkan airnya, itu menyiapkan handuknya, ini tidak termasuk kategori memandikan. Jadi yang betul dia gosok badannya pakai sabun, ya, itu yang memandikan. Itulah yang ada kewajiban untuk mandi. Amma sifatu ghuslin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma sifatu ghuslin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal janabati fakana yaksilu farjahu awalan.
Fakana yaksilu farjahu awalan. Ghasala yaksilu. Fi'il apa nih? Mudhari. Fi'il mudhari. Ghasala yaksilu. Tsumma yatawaddau. Tsumma yatawaddau. Doknya ditasdid wudu'an kamilan. Wudu'an kamilan. Kamilan isim apa itu? Isim fa'il. Ya, kamilan, ya, kamilun isim fa'il. Summa yuhsil ma'a ala ra'sihi salasan. Ala ra'sihi salasan. Nah, yurawwihi bidzalik. Yurawwihi bidzalik. Summa yufidul ma'a ala sairi jasadihi. Ala sairi jasadihi. Thumma yaksilu rijlaihi bimahallin akhara. Ya, beliau di sini menyampaikan tata cara mandi ya. Beliau mengatakan adapun sifatu tata cara ghuslin Nabi SAW, mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal janabah, dari junub. Jadi adapun tata cara mandi junubnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana maka beliau yaksilu membasuh farjahu kemaluan beliau awalan pertama kali. Jadi pertama kali membasuh kemaluannya dulu, mencuci kemaluannya dulu. Ya, 3, 5, 7 dan yang seterusnya. Setelah itu apa? Tsumma yatawaddau. Kemudian berwudu, wudu'an kamilan, dengan wudu yang sempurna sampai selesai, dari mulai membasuh dua tangan, berkumur dan seterusnya sampai mencuci kedua kaki sempurna. Setelah berwudu, summa yughsil ma'a, menuangkan air, kemudian menuangkan air ala ra'sihi salasan, ke atas kepalanya 3 kali. Yurawihi, meratakan kepala itu bidzalik, dengan air itu. Jadi sambil dituang 3 kali itu sambil diratakan, tidak cuma disiram tok, tapi sambil diratakan, supaya air itu mengenai kulit kepala. Itu namanya yurawi, meratakan. Di sela-sela pakai jari supaya air itu masuk ke dalam sela-sela rambut, membasahi kulit kepala. Tsumma, kemudian yufidul ma, mengguyurkan air ala atas sairi seluruh jasadihi, badannya. Dimulai dari yang kanan dulu ya, nyiram bagian kanan baru yang kiri. Setelah basah semua, tsumma yaksilu rijlaihi, kemudian terakhir Rasulullah membasuh kedua kakinya bimahalin akhor, di tempat yang lain. Jadi setelah selesai mandi, beliau pindah, geser, kemudian menyiram kedua kakinya dengan air sebagai penutup. Paham? Ya. Terakhir, wal ghardu min hadza. Ghuslu jami'il badani. Ghuslu jami'il badani wa ma tahta syu'uri al-khafifati wal kasifati wallahu a'lamu. Wal ghardu, dan tujuan
min hadza, dari mandi ini. Jadi intinya dalam mandi wajib itu, mandi junub itu adalah ghuslu, membasuh seluruh anggota badan. Wa ma tahta syu'ur. Ya, dan apa saja yang di bawah rambut, maksudnya kulit rambut. Al-khafifah, rambut yang tipis, wal kathifah, maupun rambut yang lebat. Ya, wallahu a'lam. Jadi intinya gini ya, dalam mandi junub itu yang penting seluruh badan itu apa? Sehingga misalnya ya kan, seseorang itu mau mandi di kolam renang. Udah, pas itu junub langsung niat mandi junub atau niat mengangkat hadas besar. Plung. Semuanya basah itu udah sah. Paham? Ya, tidak perlu mandi junub lagi gitu loh. Paham? Gitu. Selesai ya pembahasan masalah mandi. Berikutnya adalah babut tayamum. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Cukup ya. Shallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.